Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, pendengar setia Morning Call GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bisa bersama-sama dalam persekutuan di pagi hari ini bersama saya Pendeta Yuliana Tetelepta, Pendeta GPIB Emeritus. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu karena kami boleh menikmati kasih setia Tuhan dari waktu ke waktu. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada hari ini, kami akan bersekutu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, berdoa supaya kami mengalami kesegaran rohani. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca dari Alkitab dan renungan firman Tuhan pada hari ini membawa berkat rohani bagi kami semua. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Kitab 1 Tawarik pasal 4 ayat 21. Keturunan Sela, anak Yehuda, ialah bapa Leka, dan Lada, bapa Maresa, dan kaum-kaum para pengusaha kain lenan halus di Bet Asibea. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan mau taat dan melaksanakannya. Haleluya. Dari bacaan Alkitab tadi yang cuma 1 ayat, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dan kiranya itu menjadi berkat buat kita semua. Yang pertama, kita memperhatikan Yehuda dan keturunannya. Yang kedua, tempat di mana mereka tinggal. Dan yang ketiga, apa yang diusahakan menjadi penghasilan mereka. Yang pertama yaitu tentang Yehuda. Yehuda adalah salah satu anak daripada Yakub dari istrinya yang bernama Lea. Yehuda adalah anak yang keempat. Dari saudara bersaudara anak Yakub yang ada 12 itu, Yehuda ini kelihatannya punya keunggulan. Keunggulan pertama yaitu sejak dia dilahirkan. Ada ungkapan syukur yang diungkapkan oleh Lea ibunya. Kemudian keunggulan yang berikut, ketika mereka semua saudara bersaudara itu membenci Yusuf, lalu mereka berikhtiar untuk membunuhnya. Tapi dia tidak jadi dibunuh, dia dibuang ke dalam sumur, dan Yehuda juga yang memohon supaya dia tidak dibunuh, dan kemudian dia
dijual kepada orang Ismail. Yang ketiga, ketika Yusuf di tanah Mesir yang sudah jadi penguasa itu meminta agar adik bungsu mereka dibawa, dan Yehuda tampil dengan permohonan, dengan kata-kata yang bisa diterima oleh Yusuf. Dan akhirnya Yusuf bisa berjumpa dengan Benyamin. Yang berikut yaitu ketika Yakub akan meninggal dunia, dia menyampaikan kata-kata terakhir pada anaknya satu persatu. Dan dari kata-kata yang disampaikan kepada Yehuda, ada berkat yang disampaikan yang memberi pemahaman kepada kita bahwa Yehuda itu masuk dalam berkat Allah yang Tuhan Allah tetapkan bagi Abraham, menjadi satu bangsa yang diberkati, bangsa milik Allah. Jadi apa yang disampaikan menurut Alkitab, juga keunggulan yang dimiliki oleh Yehuda itu dinikmati juga oleh keturunan, walaupun ada masalah-masalah yang lain. Tapi kalau kita melihat dari ayat ini, keturunan Yehuda adalah keturunan yang diberkati. Di tempat di mana mereka tinggal, tempat itu diberkati. Dan apa yang mereka usahakan memperoleh hasil yang terbaik bagi mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa keturunan Yehuda adalah keturunan yang masuk dalam berkat ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham. Kemudian tempat tinggal di mana mereka berada itu menjadi tempat yang diberkati, dan apapun yang diusahakan oleh keturunan Yehuda itu merupakan hasil yang terbaik yang mereka miliki. Tentu itu membawa mereka kepada suatu kehidupan yang sejahtera. Jadi dari catatan Alkitab tentang Yehuda, tentang tempat yang mereka tinggal, tentang apa yang diusahakan, itu menjadi perhatian, menjadi perenungan yang dalam buat kita semua. Yaitu kita bersyukur bahwa kita juga dipanggil masuk dalam berkat Abraham ini melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dapat ditetapkan menjadi milik Allah. Dan umat milik Allah itu adalah umat yang diberkati, umat yang dipelihara dengan berkat-berkat dari sorga. Dan itulah yang harus melegakan kita, membuat kita hidup dalam pengharapan, berpegang kepada janji dan penetapan Tuhan bagi umat yang dimilikinya. Sehingga dalam kenyataan kehidupan yang kita jalani dari hari ke hari, kita yakin dan percaya bahwa ada berkat ilahi yang melengkapi kehidupan kita, yang membuat kita kuat walaupun kita harus menghadapi realita kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Berkat ilahi di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian orang-orang kepunyaan Tuhan. Dan orang-orang kepunyaan Tuhan itu adalah orang yang sudah ditebus, masuk dalam persekutuan tubuh Kristus,
di lingkup lokal itu jemaat, dan lingkup yang lebih luas itulah gereja. Gereja Protestan di Indonesia bagian barat adalah milik Allah. Kepalanya adalah Kristus. Dalam mengemban tugas panggilan dan pengutusan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa, kita harus tahu, ingat betul bahwa kita adalah milik Allah yang diutus untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita berada di kota-kota besar, kita ada di daerah-daerah pelkes, pelayan-pelayan firman dan sakramen ada di kota-kota besar, ada juga di wilayah pelayanan dan kesaksian GPIB. Tapi ingatlah bahwa di tempat kita berada, Tuhan sudah berjanji untuk menyertai kita. Ketika bangsa Israel berada di pembuangan Babel, firman Tuhan yang disampaikan supaya mereka mengusahakan tanah, dan mereka juga boleh menjadi berkat di tempat pembuangan itu. Dan Tuhan buktikan berkat penyertaannya. Jadi dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi berkat. Tanah di mana kita menginjakkan kaki, biarlah itu menjadi tanah yang diberkati. Karena disitulah tempat tinggal orang-orang yang diberkati. Yang ketiga, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, dan kita yakin dan percaya bahwa yang kita kerjakan itu pula, jikalau kita serahkan ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati dan kita akan memperoleh hasil yang terbaik. Sehingga kehidupan sebagai orang-orang milik Tuhan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa itu menjadi berkat bagi orang lain. Berbahagialah kita kalau kita hidup sebagai orang-orang milik Tuhan yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kesejahteraan hidup yang diinginkan, yang disampaikan oleh Tuhan menjadi bagian kita, dan kita juga dapat mensejahterakan orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Roh Kudus meneruskannya supaya kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan, kami boleh kuat di dalam iman, bersyukur karena Tuhan telah menjadikan kami milik-Mu. Tuhan akan pelihara dengan berkat-berkat-Mu, dan Tuhan juga akan pakai kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati gereja Protestan di Indonesia bagian barat yang Tuhan hadirkan di tanah air Indonesia ini. Memberkati majelis sinode, memberkati pendeta-pendeta, baik sebagai ketua majelis jemaat maupun pendeta jemaat. Pendeta-pendeta yang ditempatkan di daerah-daerah pelkes, Tuhan berkenan memberkati mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Umat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan, biarlah mereka juga mengalami kesegaran secara rohani. Umat Tuhan yang berada di daerah-daerah pelkes yang mengalami pertumbuhan hidup secara rohani, Tuhan juga pedulikan mereka. Biarlah mereka dalam menghadapi kenyataan hidup ini bersyukur karena mereka juga sudah menjadi milik Tuhan. Ya Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami tetap berdoa supaya dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup di dunia ini, baik menghadapi bahaya sakit penyakit,
pergumulan-pergumulan yang menyangkut kebutuhan ekonomi, pendidikan kepada anak-anak, orang-orang tua yang tubuhnya lemah, kami taruh mereka semua dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan pedulikan dan memberkati mereka juga. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, ketiga yang esa, yang berkarya secara sempurna untuk hidup dan untuk memelihara kehidupan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.